malam semuanya, mari. Jadi malam hari ini live TikToknya agak berbeda ya, karena Mas Dani sedang tidak bisa hadir. Jadi malam hari ini live TikToknya yang menjadi yang menjadi tempat buat cerita itu saya, C dan juga dia dari manajer PT PM. Mungkin malam ini sebelum apa namanya masuk ke sesi chatnya mungkin mau ngejelasin sedikit ya apa sih itu Berbinar Insightful Indonesia. Berbinar Insightful Indonesia itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang psikologi dan berbasis online, tepatnya di Surabaya gitu. Nah, jadi semua yang apa namanya staff-staff yang bekerja di Berbinar itu ya masih banyak anak-anak magang gitu kan, jadi buat belajar, buat cari pengalaman kayak gitu. Terus Berbinar juga menyediakan banyak sekali produk-produk dari tes psikologi, sesi konseling, sampai buat nambahin skill gitu kan. Dan itu harganya terjangkau, kalian bisa cek di Instagramnya Berbinar di berbinar.in. Jadi kalian bisa cek di link tree-nya juga di bio-nya TikTok, link tree-nya Berbinar. Jadi kalian tahu apa aja sih produk-produk di Berbinar, apa aja sih yang bisa buat ningkatin skill kalian atau enggak pengen curhat deh. Tapi takut apa mungkin kalau sama temen takut bocor bisa curhat di Berbinar. Ada peer counselor juga atau dengan psikolog-psikolog yang sudah ahli di bidangnya gitu. Terutama Mas Dani CEO kita. Oke, malam ini mungkin kita membahas sedikit mungkin dari ini ya, dari divisi PTPM. Jadi kalau yang belum tahu dia ini manajer di Berbinar di divisi Product Testing Psikologi Manajemen. Bener kan? Bener ya? Dia Ini kalau Kak, misalnya maaf ya, kuralat. Psychological psikologi Testing Product testing. Management atau enggak Oh, psikotes oke. PM deh gitu. Mm-mm. Oke. Jadi mungkin teman-teman mungkin bertanya apa sih sebenarnya divisi PTPM gitu. Mungkin ada yang masih asing ya, masih asing mendengar apa sih psikologi testing, product management kayak gitu kan. Mungkin apa sih kok kayak baru denger PTPM kayak gitu. Mungkin dari dia bisa jelasin sedikit apa sih tuh PTPM kayak gitu. Oke, mungkin kalau secara umum yang sering kita jumpain gitu ya, setiap kita mau daftar sekolah mungkin dari daftar SD, SMP, atau SMA, itu biasanya kita ada psikotes gitu, entah untuk minat bakat atau mengetahui nih tingkat inteligensi atau tes IQ. Biasanya kayak gitu sih untuk psikotes itu. Oke, terus, nah dari divisi ini kita juga memasarkan produk dari psikotes nih. Jadi nggak cuma tes inteligensi doang nih yang kita pasarkan, ada juga tes depresi, tes kecemasan, tes minat bakat, terus ada tes penjurusan, bahkan ada juga tes yang untuk mengetahui cita-cita apa sih yang sesuai sama buat kita, gitu. Itu aja sih Kak Aceh, kalau penjelasan dari divisi PTPM. Jadi mungkin teman gambaran apa namanya? Gambaran singkatnya tuh kalau mungkin teman-teman yang pernah ngeliat dapat link buat tes psikologi atau apa gitu, nah divisi PTPM inilah yang jurusannya bisa dibilang membuat link seperti tes psikotes kayak gitu. Secara gambaran eh, sederhananya ya, bukan semua yang buat mungkin dari divisi PTPM, enggak, cuma gambaran sederhananya mungkin kayak teman-teman pernah nemuin link tes atau link buat simulasi tes psikologi juga atau tes psikotes gitu kan. Nah itu divisi PTPM bergerak di bidang itu. Nah selain itu mungkin mau bertanya, mungkin apa namanya?
mungkin nggak membahas divisi PTPM juga, mungkin teman-teman pengen bahas yang lain gitu ya sebisanya ya, mungkin saya atau dia menjawab gitu kan, karena kan kita belum spesialisnya mungkin menjawab hal-hal yang rumit gitu ya, mungkin ya buat sekedar curhat atau apa ya, mm, hari-hari ini mungkin karena bulan Mei terasa lama sekali ya, jadinya mungkin ada teman-teman yang pengen curhatin kok. Kayaknya akhir-akhir Mei kemarin tuh banyak hal-hal yang nggak terduga, mungkin ada hal-hal sedih gitu atau hal-hal yang membuat kayak udah nggak semangat lagi, itu nggak apa-apa, bisa diceritain atau bisa ditulis di kolom komen ya, karena memang nggak tahu ya, mungkin kayak semua tuh ngerasa banget kalau bulan Mei kemarin tuh lama banget, entah itu apa ya, kayak bener-bener nggak selesai-selesai gitu kan bulannya, padahal kayak cuma tanggal 31 apa sampai tanggal 31 aja kan, kayak bulan-bulan sebelumnya, sebelumnya tapi kayak aduh, kayak lama banget gitu kan. Jujur kerasa sekali ya, mungkin teman-teman ada yang ngerasain hal yang sama, pengen dicurhatin tuh nggak apa-apa, ditulis di kolom komentar, atau mungkin pengen ngomong langsung bisa nih, nanti aku undang kayak gitu kan. Dari dia nih, mungkin mungkin di bulan Mei kemarin ada sesuatu yang apa gitu, ada yang mungkin di dunia perkuliahannya gitu dia akhir-akhir ini. Kalau dari aku sendiri sebagai mahasiswa yang semester 4 yang udah mau mulai muncak-muncaknya nih ya, itu bener-bener emang sih Kak lama banget bulan Mei itu dirasa kayak kok lama banget ya, kapan ini aku selesainya, mana aku minggu depan bahkan aku udah UAS loh Kak. Jadi pastinya tugas bikin laporan laporan segala macam itu bikin kayak stres akademik lah ya kalau boleh dibilang gitu kan. Jadi kayak waduh, antara apalagi kayak susah membagi waktu nih antara magang sama kuliah, tapi alhamdulillahnya sampai sekarang itu masih bisa survive gitu, kayak bisa mengatur waktu antara kuliah sama sama magang juga di berbinar gitu sih Kak. Pokoknya berat banget sih, nggak tahu kenapa Mei ini kok lama banget, kapan selesainya ya gitu. Terus nggak ngerasa kok, aku kok udah UAS ya gitu. Iya sih, emang bener, kadang tuh, kadang gimana ya, mungkin ini nggak semua teman-teman atau yang nonton tuh sobat binar relate gitu ya, mungkin kadang kita tuh mikir ya lama, tapi kalau kita apa ya, berusaha untuk fokus gitu kan, atau kayak kita satu tujuan aja nih yang mau kita kerjain gitu, pasti kayak nggak kerasa gitu. Memang memang mungkin nggak semua orang bisa kayak gitu ya, kayak kayak tadi kan yang dia sharing kan, dia tuh ngerasa kayak lama banget, tapi akhirnya ini juga bisa terlalui gitu kan ya, karena mungkin bisa aja, mungkin karena dianya memang fokus gitu kan, terus lebih apa namanya, nggak mengabaikan hal-hal kecil yang mungkin bisa ngebuat jadi tertunda gitu, jadinya ya waktunya tuh berjalan cepet nggak kerasa, walaupun memang ada rasa kayak duh lama banget ya. Memang bener sih, karena ada, saya juga relate gitu ya, mungkin kan apalagi kan saya memang juga bekerja gitu kan, nah itu emang kerasa lama banget, kayak kenapa sih nggak selesai gitu kan, kayak nggak apa namanya, ibaratnya dari segi finansialnya pun kayak aduh ini udah mulai nipis banget nih, tapi bulannya belum ganti-ganti gitu kan, itu emang terpikir banget sih gitu, kayak apalagi yang kuliah gitu kan, mungkin kayak tugasnya banyak, terus harus ngelakuin ini dengan deadline yang mungkin mepet, tapi kok nggak selesai-selesai gitu kan bulannya, itu memang sih bikin stres ya. Tapi balik lagi, yang dia bilang, kita harus bisa ngatur waktu sedikit mungkin, kita jangan apa ya, jangan lalai gitu lah, apa namanya, ketika kita punya eh, tugas atau deadline yang memang harus dikerjakan gitu, jadi jangan sampai kita apa ya, ngerasa kayak oh nanti deh dulu gitu, masih bisa nanti gitu, jangan kayak gitu. Kalau kalian ngerasa deadline kalian banyak, kalian harus cicil ya guys, minimal tuh di satu hari kalian itu terus ada deadline-nya yang mungkin masih 4 hari lagi, tuh minimal kalian harus ada kasih waktu buat ngerjain kayak gitu. Jangan sampai kalian pas udah mau deadline nih, memang sih banyak orang kayak gitu ya, kalau udah mau deket deadline langsung kejar-kejaran, sistem kebus semalam gitu kan. Tapi kalau kalau desainnya jangan gitu ya guys, apalagi kalau nanti mungkin kalian kayak misalnya mungkin ada teman-teman yang di sini sambil kuliah juga bekerja gitu kan. Nah, itu emang harus bagi waktu kan, ketika harus
bikin ngerjain tugas, susah kerja juga, apalagi yang kerjanya lumayan full time gitu kan, kuliahnya juga berat gitu. Nah itu memang harus bagi waktu. Nah buat teman-teman yang juga masih kuliah pun, yang kuliah cuma kuliah gitu kan atau kuliah sambil magang tuh juga belajar membagi waktu gitu ya. Maksudnya dalam arti gini loh, kayak misalnya kalau kalian memang sudah komitmen gitu kan, komitmen masuk magang dimanapun kalian magang itu, ya kalian harus bisa bagi waktu kalian antara magang dan kuliah kalian itu loh. Jadi jangan sampai kalian fokus ke kuliah tapi magang kalian terabaikan, padahal kan kalian juga udah bertanggung jawab masuk ke magang itu gitu kan. Nah kalian harus berusaha untuk bagi waktu gimana sih supaya magang ini jalan, saya bertanggung jawab juga kuliah saya tetap jalan tanpa tertinggal kayak gitu lah. Memang itu agak susah, tapi ya memang kita harus tahu kapasitas diri kita sendiri kan. Kita harus belajar bagaimana sih kita tahu diri kita sendiri gitu loh. Kayak kayak mungkin misalnya eh, kita ini mungkin orangnya nggak terlalu bisa satset-satset dalam melakukan sesuatu. Ya mungkin ketika teman-teman dikasih pilihan magang, mungkin bisa dipikir dua kali atau enggak mencari magang yang memang menurut teman-teman, dalam diri teman-teman semua itu, oh ini bisa nih aku handle kayak gitu. Jangan sampai apa ya, magang tapi biar buat batu loncatan aja gitu, jatuhnya kayak apa sih, nggak bertanggung jawab gitu loh. Mungkin dia Iya bisa Kak, jawab nih, betul banget. dari Mm-mm. ARS. Gimana sih caranya biar bisa membagi waktu antara magang dan kuliah? Kalau dari aku sendiri jujur pas awal-awal aku belum bisa ngerasa bisa ngebagi waktu gitu ya antara magang dan kuliah, karena jujur aku sempat kayak 2 jam sehari, ya sehari itu 2 jam aja tidurnya, tapi lama kelamaan waduh lama-lama aku capek kayak gini terus kan. Terus kalau untuk cara baginya itu biasanya aku sudah gini kayak bagi apa ya, aku kelompokin ini tugas kuliah, ini tugas magang. Terus tulisin juga tanggalnya jam berapa, tanggal deadline-nya kapan, terus jamnya berapa. Nah, biasanya kalau di aku itu paling enggak sehari sudah ada mengerjakan satu tugas, entah itu tugas kuliah atau tugas magang. Dan biasanya sebelum Hamin satu pengumpulan udah aku kerjain gitu. Jadi Hamin satu udah aku kerjain, selesai nggak selesai, tapi kalau bisa maksimal gitu kan. Tapi nanti cek lagi pas hari H pengumpulan, apakah udah maksimal tugasnya gitu kan. Karena kalau kita ngerjakan tugas terus nggak apa kualitasnya malah biasa-biasa aja kan sayang gitu loh kalau kita malah melewati kapasitas diri gitu. Tapi kembali lagi harus ingat sama kondisi diri, apakah mampu mengerjakannya dengan ya ibaratnya perfeksionis ya katanya ya gitu. Jadi dilihat lagi mengatur skala prioritasnya terus, karena antara kuliah sama magang itu harus seimbang gitu. Kita juga mencari pengalaman dan kita juga juga belajar di kuliah itu. Iya benar nih, dibilang dia sih, kita tuh belajar, semua tuh belajar, orang belajar itu jangan sampai waktu kita belajar itu malah kita kayak nyepelein gitu loh. Jangan sampai gitu kan, kita harus tahu kapasitas kita juga. Jadi kita bisa bertanggung jawab secara maksimal gitu kan ketika ngambil magang juga kuliah kayak gitu. Mungkin kuliahnya yang memang banyak tugasnya gitu kan, kayak yang diceritain Lala ini tugasnya banyak kelompok. Tapi ketika udah selesai, tetap tugasnya tuh belum selesai semua. Ya emang sih kadang kalau kerja kelompok gitu ya memang harus kompak sih. Kadang apa ya, kita mungkin di satu, misalnya kita dibagi dalam satu kelompok yang orangnya nggak semuanya ambis gitu kan, kayak kita doang yang aduh harus cepat selesai nih sebelum deadline, tapi kita dipasangkan dengan teman-teman di tim yang aduh nantian aja deh ngerjainnya, oh bagianku ini doang kan, nantian aja. Itu emang sulit sih ya, gimana ya, memang kita nggak bisa ngatur orang ya, kayak susah banget gitu kan. Tapi ya kita usahain, memang kita harus kerjain bagian kita dulu kan. Ketika memang temennya itu mungkin bisa dikasih tahu atau ditegur dengan baik, ya mungkin ditegur dengan baik, kamu dong ini selesaiin dong biar kita cepat selesai kayak gitu kan. Sekiranya kalau emang kelihatan temennya kayak teman kelompok kita ya kayak orangnya agak-agak susah dikasih atau apa ya, ya lebih baik nggak usah, yang penting kita udah kerjain bagian kita. Mungkin nanti ketika dosen tanya atau apa terus mepet gimana ya,
ya kita berusaha jelasin dengan apa adanya gitu loh. Kita bukan yang nggak mau selesai sebelum waktunya, tapi ada satu atau dua orang di dalam kelompok ini yang buat rusak gitu kan, rusak. Mungkin apalagi yang teman-teman tuh perfeksionis banget, kayak ini harus segini ini harus selesai nih, waktu segini ini harus selesai nih, jangan sampai lewat. Kayak gitu emang susah sih, kayak kita yang kayak beban banget gitu loh, kayak aduh ini kok belum selesai-selesai sih, kayak stres sendiri gitu. Ya emang susah sih karena kita kan apa ya, nggak, kita tuh nggak bisa buat orang tuh buat sama kayak kita gitu dah. Terkadang memang kita harus yang agak mengalah gitu. Tapi kalau memang orangnya itu memang bisa dikasih tahu, kayak temen kelompok kelala mungkin bisa dikasih, ya mungkin dikasih tahu pelan-pelan, ini dong dikerjain dong biar kita cepet selesai gitu, apa kayak gimana gitu. Nah ini kan bener kan, pasti ada satu kelompok di mana perusak gitu kan, kayak di ceritain Lala nih, bisa-bisanya lagi crowded banget sama dia malah tinggal ke Bali tuh. Orang mah harusnya diselesaikan dulu ya tanggung jawabnya, baru ya mau kemana kayak terserah gitu. Nah ini nih orang-orang yang mungkin bukannya di sini ngejudge atau gimana ya, ini orang-orang yang kurang bisa belajar bertanggung jawab gitu ya. Maksudnya ketika dia dihadapi situasi mungkin eh kegiatan lebih dari satu, dia tuh pasti salah satu